Bab 3221. Orang kuat yang tiada taranya. Mendengar perkataan Mileye, dewa kuno agung, tiba-tiba wajahnya berubah aneh. Yang mana? Jadi, kamu tidak hanya punya satu adik perempuan? Pada saat itu, Mileye tiba-tiba bertanya, di mana ini? Dewa kuno agung segera menjawab, dunia kuno, wilayahku. Mileye berkata dengan pelan, mereka seharusnya segera datang. Dewa kuno agung mengangguk, ya. Jadi, aku harus segera mengantar Tuan Muda Ye ke sisi adikmu. Mileye melihat dewa kuno agung, tersenyum sedikit, tidak perlu terburu-buru. Dewa kuno agung ragu-ragu, tidak perlu terburu-buru. Dia benar-benar sangat terburu-buru. Harus diingat, dia baru saja menyerang dewa kuno untuk menyelamatkan Mileye. Tanpa ragu, akan ada 5 dewa lainnya yang akan mengepungnya segera. Mileye tiba-tiba berkata, aku akan menyembuhkan diri terlebih dahulu. Dengan berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam menara kecil. Di tempat itu, dewa kuno agung terlihat serius. Pada saat yang bersamaan, dia tiba-tiba menengadah ke langit di luar sana, dan pada saat berikutnya, dia langsung menghilang dari tempat itu. Di langit, dewa kuno agung menatap dewa strategi dan dewi bulan di depannya, dengan wajah tenang. Dewa strategi menatap dewa kuno agung dengan tajam, mengapa? Dewa kuno agung, atau yang juga dikenal sebagai dewa kuno, menghela nafas pelan, lalu berkata, dewa strategi, apakah kamu percaya pada kata-kataku? Dewa strategi sedikit menggelengkan kepala, dewa kuno agung, aku benar-benar tidak bisa memahami alasan mengapamu akan mengkhianati kita. Aku benar-benar bingung. Dewa kuno agung menatap dewa strategi, kita tidak bisa melawannya. Dewa strategi mengerutkan kening, apakah di belakangnya ada pemilik kebenaran agung? Dewa kuno agung menggelengkan kepala, tidak. Dewa strategi bingung, lalu. Dewa kuno agung, setelah beberapa saat hening, berkata, di belakangnya ada seorang ahli yang luar biasa. Dewa strategi dengan serius bertanya, seberapa kuat? Dewa kuno agung melemparkan pandangannya ke dewa strategi, lalu berkata, dahulu, dia melintasi berbagai star teritori, hampir saja membunuhku dengan satu pedang. Mendengar itu, dewa strategi mengecilkan mata dewanya. Dewi bulan juga terkejut. Dewa kuno agung melanjutkan, lihatlah pedangnya dan kekuatan garis darahnya, apakah kalian pikir dia hanya orang biasa? Dua dewa tersebut terdiam. Dewa kuno agung melanjutkan, saat ini kita berenam bisa menekan dia, tetapi jika orang di belakangnya muncul, kita pasti mati. Percayalah, bahkan jika kita berenam bersekutu, kita tidak dapat mengalahkan kultivator pedang itu. Dewa strategi dan dewi bulan terdiam. Dewa kuno agung melanjutkan, pikirkan lagi, bahkan Tuan Muda Ye, yang bahkan penguasa dunia kegelapan menyebutnya begitu, 2 sahabat, dia bukanlah orang biasa. Kita tidak bisa melawannya. Dewa strategi berkata dengan tegas, dia berasal dari sekte Taoisme, sedangkan kita berdua. Dewa kuno agung mengerutkan kening, apakah dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada sekte Taoisme? Dua dewa itu terdiam. Dewa kuno agung, atau dewa kuno, melanjutkan, aku telah menyelidiki, dia datang ke sini hanya untuk mendirikan akademi, bukan untuk membalas dendam kepada kita. Dan, maafkan aku berkata jujur, bahkan jika dia datang untuk membalas dendam, kita tidak punya pilihan lain, kita hanya bisa melarikan diri atau menyerah. Dewa strategi mengerutkan kening, apakah wanita kultivator pedang itu benar-benar begitu kuat? Dewa kuno agung mengangguk, pada saat itu, dia secara paksa menembus hambatan semesta, aku bahkan tidak melihatnya sendiri, tetapi pedangnya bisa membunuhku. Menghadapi pedang itu,
aku tidak punya harapan. Sambil menggelengkan kepala dengan napas yang dalam, dia teringat pada pedang itu, yang membuat hatinya gemetar hingga saat ini. Dewa Strategi dan Dewi Bulan saling pandang, keduanya tahu bahwa Dewa Kuno Agung tidak berbohong. Dewa Kuno Agung melihat keduanya, sekarang, kalian bisa membuat pilihan kalian sendiri. Jika kalian masih ingin membunuh Tuan Muda Ye, aku akan berusaha menghentikannya, tetapi percayalah, begitu kita memaksa keluar orang di belakangnya, kita pasti akan mati. Dewa Strategi berkata dengan serius, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa Kuno Agung berkata, yang memiliki dendam dengannya adalah Dewa Sang dan Dewa Kuno, kami bertiga tidak memiliki dendam dengannya. Apakah kalian mengerti maksudku? Dewa Strategi dan Dewi Bulan terdiam. Apakah ini berarti mereka juga harus mengkhianati? Dewa Kuno Agung tiba-tiba berkata lagi, kehilangan dua dewa, apa kerugian bagi kita? Dewa Strategi menatap Dewi Bulan, apakah kekuatan kultivator pedang wanita itu jauh melampaui kita? Dewa Kuno Agung menjawab tenang, jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, aku sekarang memutuskan untuk bergabung dengannya. Dan percayalah, dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Dewa Strategi tiba-tiba berkata, aku memiliki rencana. Dewi Bulan dan Dewa Kuno Agung menatap Dewa Strategi. Dewa Strategi berkata dengan tenang, mungkin ini agak licik. Kedua dewa itu mengangguk. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pada saat ini, Mileye masih dalam proses penyembuhan. Prioritas utamanya adalah memulihkan tubuh fisiknya. Sebenarnya, tubuh fisiknya tidak sepenuhnya hancur karena serangan, melainkan karena kekuatan internal yang terlalu kuat, tubuhnya tidak mampu menahannya. Ketika dia memilih untuk menyatu dengan pedang biru gaib, yang tak terkalahkan adalah pedang biru gaib, bukan tubuh fisiknya sendiri. Pada saat ini, tubuh utamanya tidak dapat menahan kekuatan pedang biru gaib dan kekuatan penuh dari garis darah iblis gila yang sepenuhnya teraktifkan. Setelah pertempuran ini, dia menyadari kelebihannya, tetapi juga menemukan banyak kelemahan. Menyatukan dirinya dengan pedang biru gaib memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki kerugian yang besar. Dia perlu mencari cara untuk memperbaikinya. Tidak lama kemudian, dengan bantuan teknik inti universal, tubuh fisiknya pulih sepenuhnya, tetapi garis darah iblis gila miliknya masih terus terbakar. Dia tidak bisa menekannya. Garis darah iblis gila ini semakin luar biasa. Dan seperti menara kecil, ada unsur pembangkangan. Dia sekarang malas untuk peduli dengan garis darah iblis gila ini, biarkan itu terus terbakar. Lagi pula, itu tidak mungkin membunuhnya. Saat ini, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan dirinya sendiri dengan baik, karena ada beberapa dewa kuno yang menunggu di luar sana dan Dewa Kuno Agung pasti tidak akan bertahan lama. Suatu hari, Dewa Kuno langsung menuju aula sendian Dewa Kuno Agung. Di sisinya, ada Dewa Strategi dan Dewi Bulan. Dewa Kuno memandang sinis Dewa Kuno Agung di bawahnya, pecundang, kamu benar-benar berkhianat. Terhadap insiden ketika Dewa Kuno Agung menyerangnya sebelumnya, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dewa Kuno Agung, Dewa Kuno, menjawab dengan tenang, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar itu, Dewa Kuno meledak dengan kemarahan, tentu saja akan membunuhmu. Sambil mengatakan itu, dia hendak menyerang, tetapi pada saat itu, Dewa Strategi di sampingnya tiba-tiba berkata, biarkan aku yang melakukannya. Dewa Kuno terkejut sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Pada saat ini, Dewa Strategi mengangkat tangannya dan memberikan pukulan dengan sepenuh kekuatannya.
Namun, pukulan ini tidak ditujukan pada Dewa Kuno Agung, melainkan pada Dewa Kuno. Tanpa kesiapan, Dewa Kuno langsung terpental beberapa puluh ribu yard, dan saat berhenti, tubuh dewa yang baru saja pulih itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Saat jiwanya baru saja muncul, sebuah sinar bulan putih tiba-tiba masuk ke antara alisnya. Boom! Dewa Kuno langsung terpaku di tempat. Dewa Kuno melihat Dewa Strategi dan Dewi Bulan di depannya dengan ekspresi tidak percaya. "Kalian..." Dewa Strategi menggeleng, "Pergilah." Setelah berkata demikian, dia mengayunkan lengan bajunya. Dengan gemuruh, Dewa Kuno langsung kehilangan jiwa spiritualnya. Hingga akhirnya, Dewa Kuno bahkan tidak mengerti mengapa Dewa Strategi dan Dewi Bulan ikut mengkhianati. Pada saat ini, Dewi Bulan tiba-tiba berkata, "Dan ada juga Dewa Sang." Dewa Sang. Ketiganya saling pandang sejenak, kemudian langsung menghilang dari tempat itu. Di dunia Sang, Dewa Pohon yang sedang menyembuhkan diri tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar aula, dan saat itu, Dewa Kuno Agung dan Dewa Bulan muncul di depannya. Dewa Pohon melihat ketiganya, mengerutkan kening. "Kalian..." Sepertinya menyadari sesuatu, matanya tiba-tiba menyusut. "Dewa Kuno, di mana?" Dewa Strategi tidak mengeluarkan kata-kata, langsung menghilang dari tempat itu. Ekspresi Dewa Sang berubah seketika, dia meraih erat tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan ruang waktu ilusi berkumpul di tangannya. Kemudian, dengan satu pukulan keras, dia menghantam. Boom! Dengan dentuman yang menggelegar, kedua pihak mundur bersamaan, dan saat mereka mundur bersamaan, Dewa Kuno Agung dan Dewi Bulan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Merasa akan peristiwa ini, mata Dewa Sang menyusut tajam. Dia tentu tidak bisa menghadapi tiga dewa sekaligus. Pada saat kritis ini, bayangan cepat tiba-tiba menyapu melalui medan perang. Boom! Dewa Kuno Agung dan Dewi Bulan dipaksa mundur oleh kehadiran sosok yang misterius, yang kemudian menghilang bersama Dewa Kuno Agung. Dewa Strategi, sambil mengernyitkan kening, mengenali sosok tersebut. "Dia..." Dewa Kuno Agung berkata dengan serius, "Vindramu. Vindramu adalah salah satu dari 6 dewa, bahkan yang terkuat di antara mereka. Dewa Kota Sendu tidak pernah mengira Vindramu akan datang menyelamatkan Dewa Kuno Agung." Dewa Kuno Agung tiba-tiba berkata, "Tidak perlu peduli dengan mereka." Dan pergi. Dewa Strategi dan Dewi Bulan mengikutinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat lain, Dewi Bulan bertanya kepada Dewa Vindramu, mengapa mereka mendukung kultivator pedang itu. Vindramu menjawab dengan tenang, pemuda itu tidak sederhana. Dewi Bulan menyimpulkan, dia bukan orang yang mudah dimengerti. Vindramu melihat Dewi Bulan, apakah kamu pikir dia sederhana? Dewi Bulan terdiam. Vindramu melanjutkan, tinggalkan dunia ini dan jangan pernah kembali. Dewi Bulan merasa tidak puas, karena dia telah menjalani bisnis di Departemen Surgawi begitu lama. Vindramu menyarankan agar Dewi Bulan pergi ke dunia kuno untuk sementara waktu. Dia menyatakan bahwa yang terpenting adalah tetap hidup. Dewi Bulan bertanya, siapa dia sebenarnya? Dewa Vindramu menggeleng, aku tidak tahu detailnya, tetapi yang pasti, dia memiliki hubungan dengan sekte Taoisme, dan hubungannya dengan pemilik kebenaran agung cukup dalam. Dewi Bulan terdiam sejenak, kemudian berkata, aku mengerti sekarang. Setelah mengucapkan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Dewa Vindramu berbalik dan melihat ke kejauhan, ekspresinya penuh kekhawatiran. Kedatangan pemuda ini, sepertinya akan mengubah takdir Departemen Surgawi. Di dunia kuno,
Mileye keluar dari menara kecil. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia terdiam karena di sekitar Dewa Kuno Agung muncul dua dewa tambahan. Mereka adalah Dewa Strategi dan Dewi Bulan. Mileye, dengan wajah penuh kebingungan, bertanya, "Kalian?" Dewa Strategi tersenyum ringan, "Tuan Muda Ye, selamat datang. Aku adalah Dewa Strategi, salah satu dari 6 dewa." Mileye melihat Dewa Kuno Agung, bingung. Dewa Kuno Agung tertawa, "Tuan Muda Ye, mungkin kamu tidak tahu, kami bertiga adalah sekutu." "Oh ya, Dewa Kuno yang sebelumnya menyerangmu sudah kami hentikan. Roh spiritualnya sudah binasa. Mengenai Dewi Bulan, sayangnya, Dewa Vindramu datang menyelamatkannya, sehingga kami tidak bisa membunuhnya." Mileye mengangguk sedikit, "Tidak masalah, nanti aku akan menyelesaikannya sendiri." Dewa Kuno Agung tersenyum, "Baiklah." Pada saat itu, Dewi Bulan tiba-tiba berkata, "Aku ingin tahu apa rencana Tuan Muda Ye selanjutnya." Mendengar itu, Dewa Kuno Agung dan Dewa Strategi segera menatap Mileye. Mereka khawatir Mileye akan menggantikan posisi mereka. Mileye tersenyum sedikit, "Aku ingin membuka sebuah akademi di sini." Akademi. Mendengar itu, ketiga dewa tersebut merasa lega. Itu adalah sesuatu yang dapat mereka terima. Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan akademiku?" Jika ketiga dewa bergabung dengan akademinya, pendapatan mereka pasti tidak akan sederhana. Mendengar itu, ketiga dewa itu menjadi diam. Mileye serius berkata, "Akan ada manfaatnya." Tiga dewa tetap diam. Mileye melihat Dewa Kuno Agung, dan Dewa Kuno Agung tiba-tiba merasa kesulitan untuk berkata tidak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bersambung.